Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya telah bersama Ibu Susi Kurniasari selaku Kepala Bagian Komersil dan Retail di PT Perkebunan Nusantara 14. Selamat pagi, Bu. Pagi. Bagaimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah sehat, Len. Alhamdulillah. Baik, nah di pagi ini saya dengan Ibu Susi akan berbincang-bincang nih mengenai manajemen strategik bisnis. Seperti yang kita ketahui, manajemen strategik bisnis itu bagaimana kita mengelola sumber daya manusia nih atau sumber daya lainnya yang ada di perusahaan untuk mencapai tujuan. Nah, mungkin dari Ibu Susi sendiri nih, apa sih Bu yang dimaksud dengan manajemen strategik bisnis ini? Oke, makasih. Jadi yang dimaksud dengan manajemen strategik itu adalah keputusan ya atau tindakan manajerial untuk peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Keputusan dan tindakan yang dibuat itu dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang ada. Jadi baik kondisi internal maupun kondisi eksternal. Sehingga perusahaan bisa menciptakan daya saing dan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan. Baik, berarti kita harus aware ya Bu ya terhadap segala kondisi yang ada. Betul, betul. Jadi Betul. kita nggak boleh masa bodoh ya Iya. terhadap kondisi di perusahaan. Baik. Nah, dari pengertian tadi tentu saja ada tujuan yang ingin dicapai kan ya, Bu? Atau Betul. manfaat-manfaat yang Oh, kami harapkan akan terjadi dengan pelaksanaannya ini. Apa sih, ya. Bu, manfaatnya manajemen strategik bisnis? Oke, sebenarnya ada beberapa manfaat ya dari manajemen strategik bisnis ini. Yang pertama, tentu saja visi dan tujuan perusahaan itu akan menjadi lebih jelas dengan adanya manajemen strategik. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bisa meningkatkan pemahaman kepada seluruh anggota dalam organisasi untuk adapt gitu atau untuk aware terhadap perubahan lingkungan yang sangat cepat, sehingga menuntut kita untuk beradaptasi dengan sangat cepat. Yang ketiga, biasanya dengan adanya manajemen strategik, organisasi itu akan lebih efektif karena tidak ada lagi tugas yang tumpang tindih di situ. Yang keempat, biasanya dengan manajemen strategik kita juga akan melakukan mitigasi risiko sehingga untuk menghindari masalah yang di masa yang akan datang ya dengan melakukan analisa terkait kondisi perusahaan. Wah, Kira-kira seperti itu ya. sangat banyak ya ternyata manfaat dari manajemen strategik bisnis. Nah, inilah pentingnya bagaimana seorang manajemen bisa merencanakan dan melihat segala aspek yang ada di perusahaan ini. Terkait manajemen strategik bisnis ini, bagaimana sih Bu prosesnya untuk diimplementasikan di perusahaan? Oke, prosesnya mungkin sangat panjang ya dan memerlukan waktu yang cukup lama juga. Sebenarnya komposisi dari manajemen strategik ini ada beberapa hal ya, mulai dari scanning lingkungan. Jadi kita harus mengetahui kondisi internal dan eksternal perusahaan. Yang kedua, setelah kita mengetahui kondisinya, kita mengarah ke perencanaan strategik atau memformulasikan strategik itu seperti apa. Kemudian ada implementasi strategik dan yang terakhir kita mengadakan evaluasi dan pengendalian. Nah, untuk scanning lingkungan dilaksanakan itu sudah saya sampaikan tadi, dilaksanakan secara internal dan eksternal. Yang mana lingkungan eksternal itu terdiri dari lingkungan sosial dan lingkungan industri yang ada di sekitar perusahaan. Sedangkan untuk lingkungan internal ini cukup banyak ya, bisa menyangkut struktur organisasi, kewenangan, budaya, sumber daya yang ada di perusahaan, aset, dan lain sebagainya. Nah, setelah mempertimbangkan hasil scanning, maka masuk ke formulasi atau perencanaan strategik yang dimulai dari penentuan misi, ada tujuan, ada strategi, dan kebijakan perusahaan dirumuskan di situ. Nah, setelah dilakukan formulasi, maka masuk dalam tahap implementasi strategi. Di sini ditandai dengan adanya program kerja perusahaan. Dalam 1 tahun itu kita akan ngapain aja, program kerjanya apa saja, termasuk pembiayaannya atau budgetingnya. Nah, di sini dalam melaksanakan program perusahaan, otomatis perusahaan akan menetapkan suatu SOP atau langkah-langkah yang baku dalam melaksanakan program tersebut. Nah, setelah implementasi terakhir, maka masuk ke dalam evaluasi dan kontrol dengan melakukan monitoring serta pengukuran terhadap kinerja yang telah dicapai.
Apabila ditemui kinerja yang tidak perform atau di bawah standar, maka manajemen akan segera melakukan langkah-langkah perbaikan atau langkah koreksi atas performance tersebut. Kira-kira prosesnya seperti itu. Baik, wah lumayan kompleks juga ya terkait prosesnya ini. Jadi benar-benar butuh support nih dari setiap individu di perusahaan itu sendiri. Betul, Dari semua kalangan, mulai dari anggaran juga ya Bu ya, betul. evaluasinya juga nanti, Iya. implementasinya. Mhm. Aduh. Mhm. Baik, itulah tadi pemaparan dari Ibu Susi Kurniasari. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Saya Leni Hokitasari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.